dihasilkan oleh suatu mikroorganisme, fungi dan bakteri yang dapat menghambat atau dapat membasmi mematikan mikroba jenis lain. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia itu relatif kecil. Maksudnya kalau dari definisi ini bisa kita lihat antibiotik itu zat alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain ya untuk membunuh mikroba jenis lainnya. Jadi dihasilkan oleh mikroba untuk membunuh mikroba jenis lain. Namun definisi ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi definisi ya, itu sudah tidak sesuai dengan antibiotik yang sekarang. Kalau yang sekarang kan sintetis ya, sudah dibuat. Bukan alami lagi, bukan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk membunuh mikroba jenis lain. Pada zaman dulu kan seperti itu. Sekarang dibuat secara sintetis ataupun semi sintetis. Nah, kalau kita ikut definisi yang benar, sekarang itu bukan antibiotik tapi antimikroba. Ya, tapi tidak perlu diperdebatkan antara antibiotik dan antimikroba, itu cuma secara definisi saja. Mau disebut antibiotik atau antimikroba sama saja. Jadi kita anggap sama saja lah, walaupun sebenarnya berbeda, tapi kita anggap saja karena sudah salah kaprah, tidak masalah. Nah, toksisitasnya harus selektif. Toksisitasnya selektif maksudnya bagaimana? Dia selektif terhadap mikroba, dia toksik terhadap mikroba, tetapi tidak toksik terhadap manusia. Jangan sampai dia, seseorang kena infeksi nih, dia toksik minum antibiotik, toksik terhadap mikrobanya mati, manusianya mati. Ya berarti kalau seperti itu nggak perlu minum antibiotik. Kalau kena infeksi minum baygon saja, mikrobanya mati, orangnya juga mati. Kan nggak seperti itu kan ya. Jadi toksisitasnya harus selektif. Toksik terhadap si bakteri atau mikrobanya, kemudian pada manusianya itu tidak toksik. Nah, kalau kita lihat klasifikasi antibiotik itu di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan spektrumnya. Ya, berdasarkan spektrumnya ada yang narrow spektrum atau aktivitas kerjanya itu sempit, dan ada yang broad spektrum atau aktivitas kerjanya itu besar atau luas. Kalau adik-adik perhatikan di slide ini ya, antibiotik yang broad spektrum, yang luas itu maksudnya dia bekerja bisa mengeradikasi, membunuh ya. Cakupannya itu sangat luas sekali, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Namun ketika kita bicara yang narrow spektrum ya, dia cakupannya jauh lebih sempit. Dan biasanya kalau narrow spektrum itu, narrow spektrumnya ke gram positif atau ke gram negatif ya, akan ditanya di spesifik ke gram negatif atau ke gram positif. Pak, apakah ketika dia narrow spektrum gram positif artinya dia tidak bisa membunuh gram negatif? bisa saja, tapi cakupan misalnya ketika disebutkan dia narrow spektrum atau spektrum sempit gram positif, berarti cakupannya dia hanya bisa utamanya membunuh bakteri gram positif saja, tapi beberapa gram positif. Namun gram negatif cakupannya itu jangkauannya kecil sekali ya. Jadi ada yang narrow, ada yang broad spectrum. Kemudian kalau kita lihat dari toksisitas selektifnya, pembagian antibiotik bisa kita lihat berdasarkan bakterisid ya, ada bakteriostatik. Bakterisid dia membunuh bakteri, bakteriostatik dia menghambat pertumbuhan si bakteri. Oke, maaf saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Tadi contohnya apa sih Pak yang narrow sama spektrum? Ya, broad spektrum contohnya si amoxicillin, penicillin, kemudian cefalosporin ya seperti cefadroxil, ceftriaxone ya, cefoperazone, dia kan spektrum luas. Jadi dia bisa membunuh gram positif dan gram negatif. Kalau yang narrow spektrum saya contohkan misalnya si golongan quinolon yang generasi pertama, asam nalidiksat ya, dia kan cenderung ke membunuh bakteri gram negatif ya, seperti itu. Jadi ada yang broad spectrum, ada yang narrow spectrum. Kemudian kalau saya lanjutkan ya, di sini ada bakteriostatik dan bakterisid, di mana bakterisid tadi saya sampaikan dia membunuh bakteri ya, bakteriostatik.
statis, tetap. Berarti dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Nah, di sini sudah dibagi ya mana yang bakterisid, mana yang bakteriostatik. Namun yang perlu diketahui beberapa atau seringkali ketika bakteriostatik itu dosisnya ditingkatkan, maka akan memiliki aktivitas sebagai bakterisid. Kemudian kalau kita lihat di tujuan penggunaannya, tujuan penggunaan antibiotik, kalau dari tujuan penggunaannya kita bisa bagi menjadi 3. Antibiotik profilaksis, definitif, dan empiris. Kalau profilaksis itu jelas, berarti tujuan penggunaannya untuk pencegahan, mencegah terjadinya infeksi. Contohnya diberikan pada pasien mau operasi sesar, ya, diberikan antibiotik karena di operasi besar ya. Tapi tidak semua jenis operasi menggunakan antibiotik untuk pencegahan. Contohnya misalnya hitan. Apakah sebelum hitan itu diberikan antibiotik? Tidak, tapi pos hitan kan ini diberikan. Operasi kutil nggak dikasih antibiotik kan, tergantung jenis operasinya maksud saya. Kemudian empiris itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan data-data sebelumnya. Misalnya seperti ini, ada pasien radang tenggorokan, datang ke dokter. Kita tahu bahwa radang tenggorokan itu secara teori, secara data penelitian bahwa disebabkan oleh bakteri gram positif, ya, Streptococcus beta hemolyticus seringnya. Namun tidak bisa bisa saja bukan bakteri Streptococcus beta hemolyticus, tapi bisa disebabkan oleh bakteri yang lain, bisa saja, bisa. Namun seringnya adalah bakteri Streptococcus beta hemolyticus, sehingga berdasarkan asumsi atau data-data tersebut, ya sudah kalau dia radang tenggorokan, dugaannya adalah bakteri gram positif Streptococcus beta hemolyticus, saya berikan antibiotik yang bisa membunuh bakteri gram positif, terutama Streptococcus beta hemolyticus. Itu namanya empiris. Saya contohkan lain. Pasien ISK, infeksi saluran kemih. Kita nggak tahu bakteri penyebab ISK pada pasien apa. Tapi berdasarkan data literatur, kebagian besar adalah E. coli bakteri gram negatif. Berarti kita cari antibiotik yang bisa membunuh bakteri gram negatif, yang bisa membunuh sampai ke saluran kemih. Contohnya adalah ciprofloxacin, levofloxacin, cotrimoxazole. Jadi kita berikan beberapa obat-obat tersebut ya, pilihan salah satu saja untuk pasien ISK. Padahal kita nggak tahu bakteri realnya itu apa. Itu kan secara empiris. Tapi kalau secara definitif, maksudnya dari data real, dari hasil kultur. Ini orang faringitis, radang tenggorokan, di swab. Ternyata bakteri Pseudomonas aeruginosa. Maka antibiotik yang sensitif terhadap bakteri ini apa sih? Akan keluar hasil kulturnya ketika adik-adik bekerja di rumah sakit, hasil kulturnya akan keluar RS sama I, resistant, sensitif, intermediate. Yang kita pakai acuannya adalah yang sensitif ya. Mana nanti dipilih oleh dokter yang mana yang dipakai. Jadi sudah ada dasar dari hasil kulturnya ya. Kultur ataupun swab bisa dari pus ya, bisa dari tenggorokan, bisa dari hapusan tenggorokan, atau dari darah atau dari urin bisa aja kalau definitif. Kemudian penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Apa sih pentingnya penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia ini? Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia ini sangat penting untuk menghindari salah kombinasi antibiotik. Nah, kalau dalam prinsipnya dalam farmakoterapi ya, kita tidak boleh mencampur obat-obatan yang sesama jenis, sesama mekanisme kerja. Apapun obatnya, bukan antibiotik saja. Ya, yang sesama jenis dan sesama mekanisme kerja, sesama golongan, tidak boleh dikombinasi. Nah, contohnya di sini ada 9 atau bahkan lebih sebenarnya dari golongan-golongan antibiotik ya. Untuk informasi buat adik-adik bahwa tidak bisa dicampur, Pak. Kalau misalnya ada antibiotik kombinasi berarti nggak boleh dong, Pak. Boleh saja. Kombinasi antibiotik itu seharusnya beda golongan ini, beda jenis ya. Tapi beberapa saya lihat tidak selalu ya, ada yang
golongan yang sama, dan itu akan saya pasti konfirmasi, dok ini golongan yang sama dan sebagainya, untuk mengkonfirmasi, mengingatkan kembali, karena kita nggak bisa mengcombine antibiotik yang sama. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, antibiotik dari penggolongan berdasarkan struktur kimianya ada antibiotik beta-lactam, aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, chloramphenicol, golongan polipeptida, rifampicin, quinolone, dan sulfonamid. Nah, itu berdasarkan struktur kimianya, atau kita lihat juga bisa berdasarkan pembagiannya berdasarkan mekanisme kerjanya. Satu, dia menghambat sintesis dinding sel. Contohnya amoksisilin, ampicillin, cefalosporin. Ada yang menghambat sintesis sel mikroba, ada yang menghambat sintesis asam nukleat, ada yang menghambat kemampuan permeabilitas selnya, ada yang menghambat sebagai antagonis kompetitif folat ya, menghambat metabolisme pada sel, sulfonamid ya. Jadi bisa kita bagi dari beberapa hal ya, dari golongan kimia atau struktur kimianya, ini berdasarkan mekanisme kerjanya. Pak, saya mau combine, atau ada yang mau combine amoksisilin dengan cefalosporin buat apa? Dia kalau kita lihat golongannya sama-sama golongan cefalosporin ya. Tapi satunya turunan penisilin, satu turunan cefalosporin. Sama-sama golongan beta-lactam, maksud saya golongan beta-lactam, satunya turunan penisilin, satu turunan cefalosporin. Tidak bisa dikombin. Dari mekanisme kerjanya juga sama, menghambat sintesis dinding sel dari mikroba. Jadi tidak bisa dikombinasi antara amoksisilin dan cefalosporin. Cefalosporin contohnya cefadroxil, cefixim, cefoperazon, ya, cefotaxim, dan kawan-kawannya. Obat yang pertama, golongan pertama, golongan beta-lactam. Golongan beta-lactam itu bisa ada beberapa turunan ya, turunan penisilin, cefalosporin, bisa carbapenem, monobactam, dan penghambat dinding sel yang lain ya. Kalau kita lihat yang turunan penisilin, ada penisilin G, penisilin V, oksasilin, kloxasilin, tikarsilin, ampicillin, amoksisilin, dan kawan-kawannya. Kemudian untuk cefalosporin, ada cefalosporin beberapa generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, cefalosporin generasi keempat, dan generasi kelima. Contohnya generasi pertama adalah cefadroxil, generasi kedua cefamandol, generasi ketiga ceftriaxone, ya, generasi keempat cefpirom, generasi kelima adalah ceftobiprol. Ada juga golongan carbapenem seperti imipenem, turunan carbapenem seperti imipenem, meropenem, ya. Kemudian ada yang monobactam yaitu astronam. Ada yang penghambat dinding sel lain yaitu vancomycin, bacitracin. Nah, di sini kalau kita lihat dari penggunaan antibiotik itu ada tingkatannya, tidak sembarang. Jadi saya berikan imipenem saja. Oh, dia faringitis, saya berikan imipenem. Apakah bisa membunuh? Dia beta-lactam ini spektrumnya katanya kan luas. Untuk tifoid bisa nggak diberikan? Bisa-bisa saja. Namun dalam antibiotik itu ada tingkatannya. Misalnya dalam hal senjata, saya contohkan dalam hal senjata, ada ketapel ya, ada pistol, kemudian ada granat, kemudian ada atom ya, nuklir atau atomnya. Nah, ini nuklir ya, vancomycin itu nuklirnya antibiotik. Jadi ini disimpan deh. Ini disimpan untuk tidak semua infeksi akan diberikan vancomycin ya. Kalau sudah resisten, misalnya sudah kita kasihkan antibiotik tingkat atas nih untuk infeksi yang ringan. Apakah bisa sembuh infeksinya? Bisa, tapi resiko resistensi. Apa yang terjadi kalau kita resisten? Nggak mempan, dikasih antibiotik yang di bawah-bawahnya udah nggak mempan, percuma. Nah, di sini juga ada golongan yang penghambat beta-lactamase. Dia sebenarnya bukan antibiotik, tapi dia penghambat beta-lactamase. Maksudnya seperti ini. Ini kan antibiotik golongan beta-lactamase. Jadi ada bakteri yang kebal terhadap si antibiotik golongan beta-lactam ini. Dia membentuk enzim, namanya enzim beta-lactamase. Jadi bakteri ini akan menghancurkan struktur cincin beta-lactam pada antibiotik golongan beta-lactam. Karena pada antibiotik golongan beta-lactam ini yang punya aktivitas itu struktur cincin beta-lactamnya, Dek. Jadi
Kalau misalnya bakteri sudah kebal, maka dia akan menghasilkan enzim beta laktamase tadi yang akan menghancurkan cincin beta laktam. Kalau cincin beta laktamnya sudah hancur, sudah terurai, ya berubah strukturnya, maka efeknya akan menurun, bahkan nggak punya efek. Nah, penghambat beta laktamase ini kalau kita berikan di turunan penisilin, namanya bisa aja penghambat penisilinase. Kalau di golongan cefalosporin ya, penghambat cefalosporinase, tapi secara umum namanya beta laktamase. Contohnya adalah asam clavulanat, ya, sulbactam, tazobactam. Kalau kalian lihat di kombinasi misalnya, oh ada amoksisilin clavulanat, ampicillin sulbactam, piperacillin tazobactam, ya. Amoksisilin clavulanat tadi fungsinya adalah mencegah bakteri yang resisten atau bakteri yang punya enzim beta laktamase tadi nggak bisa menghancurkan cincin beta laktam, sehingga si amoksisilin bisa bekerja. Sulbactam ampicillin, ya. Sulbactam melindungi si ampicillin dari penghancuran si struktur beta laktamasenya, ya, cincin beta laktamnya maksud saya. Piperacillin tazobactam melindungi si piperacillin supaya cincin beta laktamnya tidak dihancurkan sehingga tetap berfungsi. Nah, itu. Kalau si penisilin ya, turunan cefalosporin, turunan atau golongan beta laktam ada turunan penisilin. Si turunan penisilin ini bekerja sebagai bersifat bakterisid, ya, dia menghambat dinding sel bakteri dan kerjanya berdifusi baik ya, baik di jaringan maupun di sel, di jaringan maupun di cairan tubuh ya. Namun penetrasi ke jaringan otak kurang baik jika selaput otaknya mengalami infeksi. Jadi tidak direkomendasikan pada infeksi meningitis ya, karena dia kurang bagus dalam menembus BBB, blood-brain barrier. Nah, di sini disampaikan bahwa probenesid menghambat ekskresi penisilin oleh tubulus ginjal sehingga kadar dalam darah lebih tinggi dan masa kerjanya lebih panjang. Kalau kita mencampur obat antibiotik golongan penisilin dengan probenesid itu adalah obat anti asam urat ya, golongan urikosurik, dia meningkatkan sekresi asam urat. Ada interaksi di mana probenesid akan menghambat ekskresi dari si penisilin, menghambat pengeluaran penisilin dari dalam tubuh manusia sehingga waktu kerjanya lebih panjang kalau dikombinasi dengan si probenesid ya, penisilinnya. Efek samping dari penisilin bisa urtikaria, anafilaksis, ensefalopati, diare, bisa menyebabkan akumulasi elektrot, tapi jarang ya. Yang sering biasanya kalau penggunaan penisilin mual, diare, tapi ya nggak banyak juga sih, jarang. Sekarang udah jarang. Kalau dulu anafilaksis itu sangat sering terjadi, sehingga penggunaan antibiotik itu harus skin test dulu ya, ini orang alergi atau tidak. Dan beberapa bisa menyebabkan yang Stephen Johnson ya. Stephen Johnson ini kalau alergi kulitnya melepuh seperti luka bakar ya. Dia melepuh dengan sendirinya. Jadi skin test itu wajib. Ya, skin test untuk mengecek nih orang alergi atau tidak, sensitif atau tidak. Namun ada beberapa anggapan sekarang yang saya kurang setuju ya. Jujur saya kurang setuju bahwa antibiotik tidak usah skin test. Langsung diinjeksikan intravenous saja. Saya tanya ke perawatnya, lah kenapa Mbak? Karena tidak mewakili kalau di intrakutan itu merah belum tentu alergi. Nah, itu anggapan yang salah. Di intrakutan saja sudah bengkak, sudah kemerahan, dilingkari, disuntik, dilingkari ya pakai ballpoint. Kalau di sana udah merah, udah bengkak, apalagi di intravena, jangan dilanjutkan. Ya bisa aja bengkak, tambah nemen ya. Anafilaksis, shock, bahaya. Kemudian Stephen Johnson belum melepuh sekujur tubuhnya, karena saya punya kenalan beberapa ya, dia Stephen Johnson melepuh kayak luka bakar. Kemudian golongan penisilin ini bisa dibagi menjadi beberapa ya, beberapa part atau beberapa golongan ya lagi. Penisilin yang spektrumnya penicillin spektrum gram positif yang rusak oleh enzim penisilinase yang tidak tahannya, seperti penicillin G dan penicillin V. Itu spektrumnya gram positif ya, dan tapi rusak, nggak tahan dengan enzim penisilinase yaitu atau beta laktamase jenis yang penisilinase. Atau penisilin yang spektrumnya luas tapi juga nggak tahan dengan penisilinase, ampi, amok, dan pekamsilin.
Tapi ada juga yang penisilin yang dimodif di mana dia tahan di spektrumnya luas tapi tahan terhadap penisilinase, yaitu amoxicillin, asam clavulanat, kemudian piperacillin, tazobactam, eucloxacillin, fluoxacillin, ampicillin, sulbactam yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ada yang bisa dia tahan terhadap Pseudomonas. Yang di atas ini tidak bisa mengeradikasi atau membunuh atau membasmi si Pseudomonas, tapi yang ini bisa. Ticarcillin, piperacillin, dan sulbenicillin bisa membunuh si Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada juga yang selain golongan beta-lactam tadi turunan penisilin, bisa turunan cephalosporin. Nah, cephalosporin ini sama sebenarnya menghambat dinding sel ya, sintesis dinding sel, namun spektrumnya ada beberapa variasi. Nah, di sini generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Spektrum generasi pertama itu spektrumnya luas, bisa mengeradikasi atau membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya cefadroxil, cefalexin, cefradin, cefazolin, dan kawan-kawannya. Yang sering digunakan di rumah sakit si cefadroxil. Generasi kedua, dia bisa aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, namun spektrum gram positifnya lebih rendah, lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Spektrum gram negatifnya diperluas, lebih luas dibandingkan bakteri yang generasi pertama maksud saya. Contohnya apa? Cefaclor, cefuroxim, cefamandol, cefoxitim. Di rumah sakit biasanya ada cefuroxim ya. Cefamandol, cefoxitim yang beberapa ada, beberapa tidak ada di rumah sakit, tergantung pada jenis rumah sakitnya. Berikutnya generasi ketiga. Generasi ketiga, spektrum atau spektra gram positifnya lebih kecil dibandingkan generasi 1 dan generasi 2. Spektrum gram negatifnya lebih luas dibandingkan generasi 1 dan generasi kedua. Contohnya adalah cefotaxim, ceftriaxone, ceftazidime, cefoperazone. Ini yang sering banyak digunakan di rumah sakit ya. Generasi keempat, di mana bakteri ini efek gram positifnya, spektrumnya, kemampuannya sama dengan spektrum si generasi pertama, namun gram negatifnya diperluas, dan ada perluasan, ini sudah perluasan pada bakteri yang resisten terhadap cephalosporin yang dia punya beta-lactamase ya. Jadi sudah kalau misalnya ada bakteri yang kebal terhadap generasi 1-2 dikasih generasi keempat, masih bisa dihajar oleh generasi keempat. Contohnya adalah ceviram dan cefepim. Dan ada generasi kelima yaitu perluasan juga gram negatifnya ya, dan bisa mengeradikasi yang namanya MRSA. MRSA itu methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi cukup ditakuti ya di rumah sakit kalau sudah MRSA. Tidak semua antibiotik itu bisa membunuh karena banyak yang resisten. Tapi generasi kelima bisa mengeradikasi MRSA. Ceftobiprol, ceftarolin, dan ceftolozan. Beta-lactam lainnya tadi saya sampaikan ya, bahwa ada meropenem, imipenem ini masuk ke di bawahnya bom atom ya, di bawahnya nuklir ya, di bawahnya nuklir. Jadi kemampuannya tinggi sekali dan tidak dengan mudah diberikan ke pasien. Spektrumnya luas dan dia aktif terhadap mikroorganisme gram positif ya, penghasil penisilinase, bakteri gram negatif, aerob maupun Pseudomonas aeruginosa. Dari ini beta-lactam lain ada carbapenem, kemudian ada monobactam. Monobactam sama, dia menghambat dinding sel, sintesis atau pembentukan dinding sel. Ketika sintesis dinding sel atau pembentukannya terhambat, maka akan terbentuk dinding sel yang tidak fungsional sehingga isi sel bisa ruptur, sehingga isi sel dari bakteri bisa keluar dan bakteri bisa mati. Dan ini aktif terhadap bakteri gram negatif, dan pada gram positif kurang bagus ya, pada bakteri gram positif dan anaerob kurang bagus untuk yang monobactam astrionam ini. Kemudian penghambat beta-lactamase tadi sudah saya sampaikan ya, ada asam clavulanat, sulbactam, tazobactam. Asam clavulanat itu combine dengan amoxicillin, ini dengan si ampicillin, ini dengan piperacillin ya. Melindungi supaya si antibiotik tidak dihancurkan oleh bakteri yang punya
beta laktamase ya, supaya struktur cincin beta laktamnya tidak hancur, tidak rusak. Dan yang paling tinggi ya, tingkatan paling tinggi adalah vancomycin. Ini benar-benar disimpan. Karena kalau sudah resisten ke vancomycin, masih belum ada ya dikasih antibiotik apa. Jadi ini yang paling tinggi. Jadi disimpan nggak mudah diberikan pada infeksi sembarangan. Dia efektif terhadap organisme yang resisten multi obat seperti Staphylococcus resistant methicillin ya, MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Golongan berikutnya adalah golongan tetrasiklin. Golongan tetrasiklin dia kerjanya menghambat sintesis protein pada ribosom subunit kecil ya 30S. Di sini kalau kita lihat tetrasiklin spektrumnya itu luas ya, bakteri gram positif dan gram negatif, bisa aerob, bisa anaerob. Selain itu dia juga aktif terhadap spiroket ya, Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia, Legionella dan protozoa jenis tertentu. Nah, yang perlu kita lihat di sini sempat saya sampaikan di kuliah sebelumnya ketika ada pertanyaan yang super tetra itu ya, ini tetrasiklin ini. Dia dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh, sehingga dia tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak karena dia terdeposit di tulang dan gigi sehingga menyebabkan pewarnaan pada tulang dan gigi. Biasanya giginya jadi kuning ya kalau orang minum tetrasiklin dalam masa pertumbuhan. Dan tetrasiklin ini tidak diberikan pada pasien gangguan fungsi ginjal kecuali sidoksi dan minosiklin. Karena efek pada ginjalnya luar biasa kecuali sidoksi dan mino. Dan absorpsinya terganggu dengan adanya makanan, ya, kalsium, besi, dan antasida. Sebenarnya doksi sama mino sama saja ya, tetap tapi minim, tapi tetap saja hati-hati dengan susu yang saya sampaikan di topik interaksi obat bahwa si golongan tetrasiklin ini akan dikelat atau diapakan, diikat. Kalau sudah diikat, kalau minum tetrasiklin dengan susu atau kalsium, zat besi, magnesium atau logam-logam lainnya, maka akan diikat. Ketika si tetrasiklin ini diikat, maka dia nggak akan punya efek. Ya, hati-hati. Golongan berikutnya adalah golongan aminoglikosida. Golongan aminoglikosida, dia sebenarnya bakteri aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, tapi kalau kita boleh sebutkan dia spektrumnya sempit ya, sempit ke bakteri gram negatif, lebih banyaknya lebih gram negatif, bisa gram positif bisa, namun lebih cenderung ke gram negatif. Dia sama-sama menghambat sintesis protein pada subunit ribosom 30S. Contohnya adalah gentamisin, amikasin, tobramycin ya, di mana dia juga aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk yang streptomycin, dia aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis, seringkali diberikan pada pasien TB ya, injeksi streptomycin. Dan hati-hati ini si aminoglikosida ini bersifat nefrotoksik, toksik terhadap ginjal, dan aminoglikosida ini tidak diserap di saluran cerna sehingga diberikan rute parenteral bukan per oral. Toksik, nefrotoksik dan ototoksik yang seringnya tadi saya sampaikan, hati-hati pada pasien gangguan fungsi ginjal atau pada orang tua. Ini gangguan pendengaran, ini gangguan pada ginjal ya. Contohnya adalah tadi ami, genta, kana, neomycin, netelmycin, tobramycin. Kemudian berikutnya golongan makrolida. Makrolida itu spektrumnya luas sama dengan penisilin ya. Di sini dia bedanya menghambat sintesis protein pada subunit 50S, dan si makrolida ini biasanya pilihan utama ketika pasien alergi diberikan golongan penisilin dan cephalosporin, maka akan diberikan golongan makrolida penggantinya. Nah ini ya, alergi terhadap beta-laktam. Kemudian spektrumnya ada eritro, ada klaritro, ada asitro. Kalau si eritromycin dia sama dengan penisilin ya spektrumnya, sehingga digunakan pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Tapi kalau klaritro ya, mohon maaf, bukan klaritromycin, aktivitasnya sama dengan eritro, efektif terhadap Haemophilus influenza, Chlamydia, dan Legionella juga. Si asitro dia ada perbedaan, dia aktif terhadap Haemophilus influenza dan Moraxella catarrhalis ya. Dan asitro ini lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan si erythromycin. Efek sampingnya biasanya pada beberapa saluran cerna ya, gangguan epigastrik,
sehingga nyeri ya, sehingga pasien bisa nggak patuh. Tapi bisa saja tidak terjadi, tergantung sih kalau kita bicara efek samping ya, kita respons setiap individu berbeda. Ikterus bisa terjadi, bisa tidak. Ikterus kan jadi jaundice ya, warna kekuningan pada mata, pada kulit ya. Kemudian tapi jarang sekali, ototoksik juga jarang terjadi. Kemudian quinolon ya, golongan quinolon dia menghambat DNA girase kerjanya sehingga DNA kuman akan terganggu. Nah, ini sebenarnya bisa aktif terhadap bakteri gram positif dan negatif, tapi kalau kita klasifikasikan dia lebih cenderung ke gram negatif ya. Fluoroquinolon dan quinolon contohnya adalah quinolon ini contohnya asam nalidiksat, asam pipemidat, cipro, levo, moxiflo, dan gaticflosasin. Dan penggunaan quinolon hati-hati pada wanita hamil, menyusui, dan pada anak-anak, kontraindikasi. Jadi hati-hati ya, tidak boleh diberikan pada golongan ini. Nah, kalau sebelum ke golongan si chloramphenicol, untuk yang quinolon ini yang generasi pertama ya, generasi pertama sampai pimidat nalidiksat itu sudah jarang digunakan ya. Generasi keduanya si cipro ya, generasi ketiganya si levo. Levo ini mengalami perluasan ke gram positif sehingga ini merupakan quinolon respiratori. Kalau kalian lihat di literatur mungkin ada tulisan quinolon respiratori adalah si levofloxacin karena dia bisa membunuh bakteri gram positif. Jadi untuk pneumonia atau infeksi saluran nafas, kalau butuh quinolon diberikan quinolon respiratori karena dia perluasan gram positif ya, tidak diberikan ini karena dia tidak begitu aktif terhadap bakteri gram positif yang asam pipemidat, nalidiksat, cipro. Berikutnya adalah chloramphenicol. Chloramphenicol spektrumnya luas ya, di mana terhadap bakteri gram positif negatif, rickettsia, dan anaerob. Bakteri ini bersifat bakteriostatik ya, tapi bisa juga sebagai bakterisid tergantung dosis dan organismenya. Dan dalam penggunaan ini berisiko menyebabkan anemia aplastis, sehingga hati-hati ketika diberikan pada pasien pediatri ya. Kemudian resistensi dapat timbul agak lambat, dia bisa menyebabkan resistensi, sebenarnya bisa semua jenis antibiotik bisa, tapi kalau ini lebih lambat ya. Efek samping tadi ya, anemia aplastik karena ada penekanan ya, myelodepresi pada sumsum tulang ya, penekanan pada sumsum tulang sehingga menyebabkan anemia aplastik pada anak-anak. Sehingga perlu dipertimbangkan ya, kalau saya tidak suka penggunaan ini pada pasien anak karena khawatir efek samping yang ini. Baby Gray syndrome juga bisa saja, hati-hati pada baby Gray syndrome karena efek samping ini sering terjadi pada neonatus bila regimen dosisnya tidak sesuai ya, di mana neonatus masih punya kapasitas yang rendah untuk memetabolisme antibiotik ini dan fungsi ginjalnya belum sempurna, sehingga kemampuan untuk menetralkan, mendetoksifikasi, dan mengeluarkan obatnya itu masih menurun, sehingga bisa menumpuk ya, menyebabkan masuknya makanan terganggu ya pada mitokondria dan sel-sel, mengganggu fungsi menelan, kardiovaskuler, dan bisa sianosis ya, jadi warna biru, jadi sehingga disebut Gray syndrome dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian antibiotik golongan berikutnya adalah clindamycin sama lincomycin. Linco dan clinda dia mirip ya secara kimia, namun berbeda dengan erythromycin, tapi mirip mengenai aktivitas, mekanisme kerja, pola resistensi, bahkan terdapat resistensi silang. Maksudnya resistensi silang kalau dia resisten terhadap si erythromycin, bisa saja dengan lincomycin sama clindamycin dia resisten, itu resistensi silang. Nah, kalau si lincomycin dahulunya alaminya dulu dihasilkan oleh bakteri Streptomyces lincolnensis ya. Dia lebih ke bakteriostatik, namun bisa sebagai bakterisid ketika dosisnya ditingkatkan. Dan ini utamanya lebih ke gram positif lincomycin ini. Dan penggunaannya bisa digunakan untuk bakteri anaerob juga ya, topikal juga bisa. Kalau kita bicara efek samping, seringnya memang pada saluran pencernaan. Kemudian kalau clindamycin, sifat penggunaannya sama dengan lincomycin, namun khasiatnya lebih kurang 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan si lincomycin. Ya. Efek sampingnya juga hampir sama, tapi jarang sebenarnya. Kemudian antagonis folat.
Antagonis folat itu golongan sulfonamid yang sering digunakan adalah sulfamethoxazole ya, kalau kita kenalnya, cotrimoxazole yaitu kombinasi sulfamethoxazole trimetoprim. Di antagonis folat, seperti kita tahu bahwa asam folat itu digunakan untuk sintesis DNA oleh bakteri dan manusia juga. Tapi si antagonis folat ini menghambat supaya si asam folat ini tidak digunakan untuk sintesisnya, sehingga namanya antagonis folat. Dia bersifat sebagai bakteriostatik. Nah, sulfanya banyak ya, yang sering digunakan adalah sulfamethoxazole. Nah, cotrimoxazole tadi saya sampaikan kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimetoprim, lebih tinggi aktivitasnya daripada tunggal sulfamethoxazole saja. Resistensinya lebih jarang ya dibandingkan penggunaan tunggal. Dia menghambat masuknya PABA atau antagonis PABA dan menghambat reduksi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Intinya dia lebih mudahnya menghambat supaya si asam folat itu tidak digunakan sebagai bahan sintesis ya pada sintesis DNA atau RNA pada si bakteri. Sehingga si antagonis folat ini tidak bisa diberikan pada ibu hamil, karena kita tahu bahwa ibu hamil itu butuh asam folat yang tinggi. Kalau minum ini ketika dihambat asam folatnya, maka pertumbuhan janin akan terganggu. Efek samping bisa ruam kulit, pada saluran cerna dan sebagainya. Yang sering ruam kulit ya, ini antagonis folat ini lumayan sering untuk alerginya, tapi persensitivitasnya sehingga perlu ketika pasien diberikan antibiotik mengeluh kemerahan atau gatal, segera dihentikan. Kemudian antibiotik golongan polipeptida, ada polimixin B, ada polimixin E atau colistin, bacitracin dan gramicidin. Yang 1-2 ini aktif terhadap bakteri gram negatif termasuk Pseudomonas, sedangkan yang 3-4 aktif terhadap bakteri gram positif. Dia sebagai bakterisid, namun tetap saja ketika bakterisid dinaikkan dosisnya bisa berfungsi sebagai bakteri. Tadi bakteriostatik ya. Ini bakterisid bisa membunuh, mohon maaf sebelumnya. Mekanisme kerjanya dia melekatkan diri pada membran, menyebabkan permeabilitasnya meningkat sehingga cairan-cairan bisa masuk, sehingga si sel bisa lisis dan hancur dan bakterinya bisa mati. Absorpsi pada usus praktis nihil, maksudnya minim atau jelek sekali, sehingga antibiotik ini diberikan secara topikal ya, atau diberikan bersama antibiotik lain atau kortikosteroid. Dan ada beberapa hal yang perlu kita tekankan atau kita perhatikan dalam pemberian antibiotik di sini. Nah, pemberian antibiotik itu ada yang ketika diberikan dengan makanan itu justru ada interaksi, ada yang justru yang memang bagus ya. Kalau kita lihat di sini ampicillin, ketika diberikan dengan makanan absorpsinya menurun. Kalau amoxicillin diberikan dengan makanan gimana? Efek sampingnya malah menurun, bagus. Kalau ini ampicillin nggak stabil dengan makanan. Cotrimoxazole dengan makanan absorpsinya menurun tapi efek sampingnya menurun, nggak masalah sih ya. Chlorphenicol ketika diberikan dengan makanan maka dia akan menurunkan absorpsi vitamin B12. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa si tetrasiklin, ciprofloxacin dengan susu akan diikat. Jadi adik-adik bisa lihat nanti di sini ya, bisa nggak diberikan dengan makanan. Kalau ini campur tidak cuma antibiotik tapi juga ada anti jamur dan antiparasit. Antiparasit metronidazole ketika diberikan dengan makanan maka efek sampingnya menurun tapi efeknya optimal ya, maksimal, bagus. Crisavolvin dia ketika dicampur dengan makanan yang tinggi lemak ya, dengan makanan berlemak makannya bersamaan maka absorpsinya akan meningkat. Dan cara mengatasinya gimana sudah saya tampilkan di tabel ini, mungkin nanti adik-adik bisa baca ya. Misalnya ketika absorpsinya terganggu oleh makanan ya berikan ketika saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tapi ketika diberikan dengan makanan absorpsinya menurun Pak, tapi efek sampingnya menurun, ya nggak apa-apa sih, kita berikan dengan makanan saja, absorpsinya menurun nggak apa-apa. Yang penting tidak dihambat absorpsinya menurun tapi dalam artian tetap diabsorpsi dan dia delay ya, tetap diabsorpsi dan efek sampingnya menurun. Bedakan ketika, Pak tadi kan disampaikan menurunkan absorpsi, berarti kan yang diserap semakin sedikit. Menurunkan absorpsinya dengan di garis bawahi dia
menghambat absorpsi atau cuma memperlambat absorpsi. Kalau cuma memperlambat absorpsi, lama-lama dia akan diabsorpsi juga, nggak masalah. Tapi kalau dia menghambatnya, mencegah supaya tidak diabsorpsi seperti si tetrasiklin dan golongan quinolon ya, si pro dan kawan-kawannya ketika minum dengan logam berat atau dengan susu, dia diikat, ya nggak bisa. Kalau si quinolon nggak bisa diminum dengan makanan, ya dengan makanan yang ada tinggi kalsium maksudnya, itu mutlak tidak bisa. Tapi kalau cuma dengan makanan, quinolon juga nggak bisa dengan makanan sebenarnya, tapi dengan makanan dia hanya memperlambat absorpsinya, nggak masalah. Atau absorpsi juga akan jalan namun lebih lambat. Tapi ketika dengan susu, dia akan diikat. Berarti tidak boleh sama sekali dicampur dengan susu. Seperti itu. Nanti bisa adik-adik baca lagi di sini ya. Sudah saya berikan tabelnya di sini. Nah, ini efek samping yang sering dari antibiotik ya. Hipersensitivitas yang sering. Ya, bisa diare, aminoglykosid tadi kan nefrotoksik ya atau toksik ya, kloramfenikol penekanan pada sumsum tulang ya, ini eritro pada gastrointestinal disturbance ya, gangguan pada sistem gastrointestinal. Kalau tetrasiklin tadi pada gigi dan tulang. Penggunaan antibiotik yang nggak tepat bisa menyebabkan resistensi. Resistensi itu nggak mempan ya. Karena ada kalanya bisa menyebabkan superinfeksi. Justru superinfeksi itu infeksi tambahan yang dimana penyebabnya atau mikrobanya itu berbeda dengan mikroba sebelumnya. Jadi hati-hati. Resistensi ini disebabkan oleh apa saja? Dikit-dikit antibiotik ya, nggak tepat milihnya. Dikit-dikit antibiotik, sakit batuk antibiotik, pilek antibiotik. Padahal tidak selalu semua penyakit itu antibiotik ya. Dosisnya terlalu kecil, lama terapinya misalnya diberikan 10 hari, dia minumnya cuma 3 hari aja atau 2 hari aja. Kombinasinya yang salah. Nah, tadi kombinasi yang salah. Kombinasinya seharusnya nggak boleh sejenis, nggak boleh satu golongan, dia dikombinasi satu golongan, ya cepat resistensinya. Pemilihan antibiotik yang rasional, kalau kita milih antibiotik yang rasional ya, kita lihat identitas mikrobanya, dia gram positif atau gram negatif. Oh, gram positif, ya udah saya berikan yang spektrumnya luas atau yang spektrumnya sempit, gram positif. Lokasi infeksi di saluran kemih, berarti saya berikan antibiotik yang bisa masuk ke saluran kemih, karena tidak semua antibiotik itu bisa masuk ke saluran kemih. Dia meningitis, berarti saya harus pilihkan antibiotik yang bisa menembus blood-brain barrier atau sawadara otak. Keamanan, pasien gagal ginjal jangan diberikan aminoglikosida karena dia nefrotoksik, toksik terhadap ginjal. Kondisi pasien tadi, ibu hamil jangan diberikan yang antagonis folat, jangan diberikan yang quinolon. Ya, kos biaya tentu saja yang memang secara biaya juga finansial pasien juga mampu membelinya. Dan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pencampuran ya. Pencampuran tidak semua bisa dicampur ya, dicampur di infus ya. Di infus kadang kan perintahnya dicampurkan di infus, di drip. Namun ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang tidak. Kalau ingin lihat yang bisa tidaknya itu ada di Handbook of Injectable Drug ya. Kalau di sini misalnya, nah saya contohkan si cefazolin ya, cefazolin atau cefroxim. Cefazolin, dia kompatibel, plus itu kompatibel ya, dia bisa dicampur dengan ini, bisa. Ketika dicampur sudah dilarutkan ya, maka, nah kemarin ada yang bertanya, stabilnya berapa lama Pak di Handbook of Injectable Drug? Ada. Nah ketika disimpan dalam suhu sekian, maka stabilnya Anda lihat ya, dengan suhu 4-8 derajat Celcius, dan ini suhu di kulkas, di suhu ruang, maksudnya bukan di freezer ya, jangan taruh sekali-sekali taruh di freezer, tapi di kulkas bagian bawah. Oh ini suhu ruang. Jadi expirednya, stabilitasnya tahan berapa lamanya berbeda, setiap obat berbeda ya. Kemudian sisanya mungkin adik-adik bisa baca nanti ya. Itu yang untuk preparasi untuk injeksi ya. Selanjutnya saya lanjutkan untuk topik berikutnya. Topik berikutnya mengenai tadi apa ya? Oh ya, antivirus dan antifungi ya, antivirus dan antifungi. Baik,
Saya lanjutkan ke antivirus dan antifungi. Berikut adalah topik mengenai antifungi dan antiviral atau antiretroviral. Nah, kalau kita bicara antifungi, fungi itu bisa di kulit ya, bisa di kuku, bisa di mulut ya. Ini kandida oral ya. Bukan pakai permen jagoan neon ya, tapi ini jamur. Oke, kalau kita bicara antifungi juga sama dengan antibiotik ya, dia punya ada yang aktivitas yang menghambat, ada yang membunuh. Kalau yang fungisidal itu sidal membunuh, ini menghambat. Dan tadi saya sampaikan bahwa infeksi fungi ada yang superficial, ada yang sistemik. Yang sistemik itu sudah masuk ke peredaran darah. Superficial bisa di kulit atau mukosa atau di kuku tadi ya, atau di lidah tadi. Ini target kerja atau mekanisme kerjanya. Nanti kita lihat satu persatu di belakang. Oke. Ada yang menghambat di membran selnya, ada yang dinding selnya, sintesis ergosterol, sintesis lanosterol, sintesis asam nukleat. Yang pertama kita bahas obat antifungi golongan polien. Obat antifungi golongan polien ini dia bekerja dengan cara berinteraksi dengan ergosterol pada membran sel jamur sehingga terbentuk lubang pada membran sel jamur. Ya, kalau terbentuk lubang apa yang terjadi? Isi selnya bisa keluar ya, maka jamurnya bisa mati. Dia bersifat toksik selektif, artinya dia hanya melubangi membran sel jamur bukan membran sel manusia, jadi aman bagi manusia. Dia punya efek fungisidal dan fungistatik tergantung pada konsentrasi obat dan organismenya. Contohnya adalah amphotericin B dan nystatin. Nah, amphotericin B ini ya spektrumnya luas, ya. Nystatin spektrum kerjanya lebih sempit dibandingkan yang amphotericin B. Dan ada beberapa perbedaan untuk spektrumnya ya, yang amphotericin B bisa Aspergillus, Candida, Cryptococcus ya. Kemudian untuk yang amphotericin B ini absorpsi per oralnya jelek sehingga diberikan secara intravena. Kebalikannya nystatin, parenteral jelek, toksik sekali. Kalau dia toksik secara parenteral sehingga diberikan secara per oral. Untuk yang nystatin itu sediaannya ada yang oral drop ya, seperti Candistin, nystatin oral drop dan kawan-kawan. Ini diteteskan ya di kumur di mulut. Kalau ini ada nystatin tablet vagina dimasukkan ke dalam vagina. Dan sekarang ada yang baru, ada nystatin yang untuk tablet hisap ada yang baru ya. Kalau dulu masih ada yang oral drop sama tablet vagina, kalau sekarang ada tablet hisap untuk yang mulut. Untuk amphotericin itu dia punya efek nefrotoksik ya, toksik terhadap ginjal, jangka waktu pemakaian jangka panjang. Namun efek samping pada ginjalnya itu bisa menurun 50% kalau kita formulasi menggunakan liposomal ya. Kalau formulasinya menggunakan sistem liposomal, maka efek sampingnya akan menurun sekitar 50%. Yang perlu saya ingatkan di sini kalau pakai nystatin oral drop ya dek, tolong diingatkan kepada pasien. Seringkali saya lihat pasiennya tuh nggak sembuh-sembuh karena cara penggunaannya salah. Ini kan diteteskan di mulut nih, kemudian dikumur selama mungkin, kemudian boleh ditelan, boleh dibuang ya. Nah, kemudian setelah diteteskan si nystatin ini dalam waktu 1 jam nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kumur. Setelah pakai nystatin kumur pakai air ya percuma. Ya biarkan nempel dulu 1 jam. Jangan makan minum atau minum air putih setelah dikumur, ini percuma kalau setelah ditetes kemudian makan atau minum ya obatnya nggak nempel ya hilang. Yang tadi saya sampaikan bahwa dia berkaitan dengan ergosterol ya, membentuk lubang atau pori pada membran sel jamur sehingga membran selnya bolong, isi selnya bisa keluar, jamurnya bisa mati. Kemudian obat yang kedua golongan imidazol dan triazol. Kalau kita lihat di sini dia menghambat 14 alfa sterol demetilase. Jadi enzim ini 14 alfa sterol demetilase ini kalau kita lihat dalam sintesis ergosterol, bahan untuk pembentukan dinding sel ya, dinding sel dari membran sel, maksudnya membran sel dari si jamur acetyl-CoA dengan akan diubah menjadi squalen. Squalen dengan bantuan squalen monooksigenase akan diubah menjadi squalen 2,3 oxide. Squalen 2,3 oxide akan diubah menjadi lanosterol.
Lanosterol akan diubah menjadi ergosterol dengan bantuan 14 sterol alfa dimetilase. Dan golongan azol ini, yaitu imidazol dan triazol, menghambat enzim ini. Enzim ini tadi saya sampaikan bahwa membantu merubah lanosterol menjadi ergosterol, sehingga membuat menjadi membuat si membran selnya itu kokoh ya. Tapi ketika dihambat maka sintesis ergosterolnya terhambat sehingga membran selnya tidak fungsional ya. Tidak fungsional, jadi bisa gampang hancur, si jamur bisa cepat mati. Ini berbeda dengan golongan polien ya. Golongan polien ini berikatan dengan ergosterol, berikatan dengan ergosterol, tapi golongan azol, imidazol dan triazol, dia menghambat pembentukan ergosterolnya. Dia punya efek fungistatik dan fungisidal dan broad spektrum. Spektrumnya luas dan jarang menyebabkan resistensi. Aktif terhadap banyak fungi seperti Dermovita, Candida albicans, Aspergillus, dan kawan-kawannya. Untuk imidazol ada clotrimazole, econazole, miconazole, ketoconazole. Untuk yang imidazol itu banyak digunakan secara topikal ya, Dek. Topikal itu secara disalap ya, di secara pengaplikasian di kulit, kecuali si ketoconazole yang tablet ya. Karena absorpsinya jelek, kecuali si ketoconazole bisa ada sediaan oralnya. Untuk yang golongan triazol bisa fluconazole, itraco, dan voriconazole. Kalau yang saya sampaikan, ketika seseorang meminum ketoconazole, obat ini diekskresi dalam bentuk aktif di keringat ya. Jadi setelah minum obat ketoconazole, ketika ada jamur di sekujur tubuhnya, misalnya ada panu, kan kalau disalapi sekujur tubuh kan ya boros ya, habis salap berapa lama, habis berapa banyak dan berapa lama. Jadi ketika diberikan obat ini harus 1 jam kemudian disarankan berkeringat dan tidak boleh dilap, tidak boleh mandi kurang lebih selama 3 jam supaya obatnya tadi yang keluar lewat keringat bisa membilas si fungi atau jamur yang ada di permukaan kulitnya. Untuk yang fluco, itraco, sama vorico, spektrumnya itu kalau adik-adik lihat itu berbeda ya. Si fluco itu lebih ke mikosis superficial dan sistemik, tapi bukan Aspergillus ya. Kalau itraco bisa melawan Aspergillus dan Candidiasis oro dan esofageal. Kalau voriconazole ini lebih luas ya spektrumnya, digunakan untuk infeksi jamur yang invasif yang secara sistemik mengancam jiwa ya. Kemudian dari harga jelas ya, harga ini jauh lebih mahal ya, ini berapa juta saya lupa ya. Viven mereknya dulu, kalau sekarang mungkin sudah banyak mereknya. Kemudian obat golongan berikutnya adalah antifungi golongan flusitosin ya. Golongan flusitosin kalau kita lihat dari sini ya, dari mekanisme kerjanya, dia menghambat ya dimetilat sintase. Dia menghambat dimetilat sintase. Si flusitosin ini rangkaian dengan bantuan sitosin diaminase menjadi 5-FU dan kawan-kawannya akan diubah ujung-ujungnya menjadi DTMP ya, DTMP. Nah, si flusitosin ini menghambat enzim dimetilat sintase ya, sehingga si DTMP ini akan terhambat pembentukannya dan sintesis DNA pada jamur akan terhambat sehingga si jamurnya akan mati. Efeknya sebagai fungistatik dan diberikan pada candidiasis sistemik ya atau infeksi Cryptococcus dan seringkali dikombinasi dengan si amphoterisin. Obat golongan antifungi berikutnya adalah si Greciofulvin. Dia menghambat mitosis dari sel jamur ya, sehingga jamurnya nggak bisa pembelahan diri dan lama-lama mati. Digunakan untuk infeksi dermopita dan onkomikosis ya, jamur pada kuku maksud saya. Dan berikutnya adalah ini antibiotik golongan alinamin ya, alinamin. Kalau ini yang Greciofulvin ya, ini yang alinamin. Alinamin ini contohnya adalah terbinafin. Dia menghambat squalene epoksida ya, kalau kita lihat di sini. Gambarnya mungkin yang di sini sebentar. Nah, squalene monooksigenase, kalau si golongan si azol imidazol dia menghambatnya di sini ya.
Kalau yang golongan alinamin derivat, ya alinamin derivat dia menghambatnya di ini squalene monooksigenase. Kalau menghambat di sini, kalau misalkan tadi saya sampaikan asetil-CoA akan diubah menjadi squalene, squalene akan diubah dengan squalene monooksigenase dengan squalene dengan bantuan squalene monooksigenase diubah menjadi squalene 2,3 oxide. Squalene 2,3 oxide dengan akan diubah menjadi lanosterol, lanosterol dengan bantuan 14 alpha sterol dimetilase diubah menjadi ergosterol. Kalau ini dihambat, maka squalene tidak bisa berubah menjadi squalene 2,3 oxide. Kalau ini tidak terbentuk, maka ergosterol juga akan terhambat, ya, menghambat pembentukan si ergosterol. Padahal ergosterol adalah komponen penting dalam penyusunan membran sel dari si jamur. Contohnya tadi adalah terbinafin, ya. Oke, kemudian obat antifungi berikutnya adalah esinokandin. Dia menghambat sintesis dari dinding sel, ya, terutama glukan sintesis inhibitor. Dia menghambat beta-1,3 glukan yang komponen penting dalam si dinding sel jamur, ya. Contohnya adalah caspofungin dan mikafungin, sehingga terbentuk dinding sel yang tidak fungsional dan mudah hancur, sehingga si jamurnya akan mati. Dan caspofungin ini biasanya secara intravena digunakan aspergilosis yang invasif yang tidak responsif terhadap si amphoterisin ataupun itraconazole. Berikutnya beralih ke antiviral, ya, ke antiviral. Untuk antivirus ini ada petanya, ya. Untuk antikuman, antibakteri sebenarnya juga ada petanya, ya. Petanya dalam artian ini untuk common cold virusnya apa saja, ini encephalitis virusnya apa saja, hepatitis pada kulit, pada seksual, pada pankreas, pada gastroenteritis, ini virusnya apa saja. Pada infeksi bakteri juga sudah dipetakan sebenarnya. Kalau kita bicara virus, dia mikroorganismenya kecil sekali, ya, dia lebih kecil dibandingkan bakteri, dan dia butuh host, ya, untuk hidup dan memperbanyak diri. Dia numpang, ya, numpang, dan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, harus mikroskop elektron. Ada dua jenis, ada DNA sama RNA virus, ya. Yang masuk DNA virus contohnya herpes simplex, zoster, varicella, dan kawan-kawannya. Virus RNA, HIV, hepatitis, polio, influenza, dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa perbedaan pada tahap replikasi si virus DNA sama si RNA. Virus itu dilindungi oleh suatu kapsid atau kapsula atau pelindung, ya, di mana ketika dia menginfeksi sel, maka dia masuk ke dalam sel, kemudian dia uncoating, dia melepas kapsulanya atau kapsid pelindungnya, kemudian si DNA-nya ini akan numpang ke proses transkripsi dari si host, ya, ikut proses memperbanyak diri, numpang di sini memperbanyak diri, kemudian dia akan dilapisi lagi, harus dibungkus dengan kapsid atau pelindung lagi supaya dia nggak mudah dihancurkan. Kalau dia telanjang, nggak di keluar sel tanpa pelindung, maka mudah dihancurkan oleh imun kita. Kalau RNA, yang virus RNA masuk juga akan melepaskan kapsulanya, ya, pelindungnya juga akan dilepaskan dulu, tapi dia harus dikonversi atau diubah dulu menjadi DNA, ikut proses transkripsi, perbanyakan diri, kemudian dibungkus lagi, ya, dan baru bisa memperbanyak diri dan menginfeksi sel-sel lainnya. Kalau kita lihat di sini dari antivirus, ya, antivirus itu kerjanya banyak. Ada yang menghambat, belum saya tulis di sini, mungkin di slide nanti ada, ya. Ada yang menghambat supaya dia nggak bisa nempel, ada yang dia menghambat supaya nggak bisa masuk, ya, nggak bisa penetrasi, ya. Contoh obatnya ini amplivirtid, ya. Kemudian ada yang mencegah supaya nggak bisa kapsulanya atau kapsidnya nggak bisa dibuka, nggak bisa coating, nggak uncoating, ya. Kalau dia bisa masuk, Pak, dia masuk tapi nggak bisa melepas kapsulanya, apa yang terjadi? Ya nggak bisa ikut sintesis, nggak bisa memperbanyak diri, sama aja bohong, ya. Kemudian ada yang menghambat di sintesis yang awal, sintesis asam nukleat, dan sintesis akhir, ya. Sintesis awal ada formamisen, ada sintesis yang asam nukleat itu analog purin, ya. Di sini
seperti reverse transkriptase inhibitor ya. Kemudian ada yang menghambat di sintesis protein di akhir. Kemudian ada yang menghambat di packagingnya. Kan tadi setelah ikut sintesis memperbanyak diri harus dibungkus lagi. Kalau dia ternyata bisa memperbanyak diri, ternyata kita hambat nggak bisa dibungkus. Dia kalau berani keluar, maka dia akan dihancurkan oleh sistem imun. Kemudian ada yang menghambat supaya dia nggak bisa keluar, ya. Menghambat supaya nggak bisa keluar, tetap di dalam sel semua. Mau dia memperbanyak diri, tapi kalau di dalam sel nggak bisa keluar, ya nggak bisa menginfeksi sel yang lain. Jadi mekanisme kerja antivirus secara garis besar ada ini ya, ada beberapa ini. Klasifikasinya ini contohnya saja, bahwa ada yang tadi menghambat si viral attachment ke sel, masuknya si virus ke dalam sel, alpha globulin ya. Ini alpha globulin menghambat penetrasinya. Kemudian ada yang blok menghambat uncoating supaya nggak bisa melepaskan pelindungnya ya, kapsidnya atau kapsulanya. Itu si amantadin sama ripantadin. Ada yang menghambat sintesis DNA sama RNA. Ada yang golongan analog purin pirimidin seperti asiklovir, valasiklovir dan kawan-kawannya. Ada yang golongan pirofosfat ya, tetap menghambat DNA sama RNA sintesis, yaitu obatnya adalah foscarnet ya. Ada NRTI sama NNRTI, nucleoside reverse transkriptase inhibitor dan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Contoh obatnya nih, kalau NRTI sitofudin, didanosin dan kawan-kawannya. Kalau NNRTI ini farapin dan kawan-kawannya. Kemudian ada yang menghambat viral sintesis awalnya, ya seperti formivirsen ya. Ada yang menghambat enzim pada sintesis dalam transkripsi ya, enzim protease seperti saquinavir, indinavir, ritonavir dan kawan-kawannya. Kemudian dia ada yang menghambat viral assembly-nya ya, rifampicin, menghambat viral release-nya ya, inhibitor neuroamidase seperti zanavir, dan kemudian ada yang meningkatkan sistem imun dari si host yaitu interferon. Nah, kalau saya berikan satu contoh yang asiklovir, ya antivirus yang sering digunakan maupun oral ataupun yang salep ya untuk herpes dan jenis yang lainnya. Dia sebenarnya kalau kita lihat ya si asiklovir. Asiklovir itu di dalam tubuh akan dikonversi menjadi asiklovir trifosfat ya. Di monofosfat, difosfat akan menjadi trifosfat. Nah, asiklovir trifosfat ini mirip dengan si komponen deoksiguanosin trifosfat ya, mirip, Anda lihat ya. Ini mirip ya, cuma bedanya di ini guanosin di trifosfat, ini asiklovir trifosfat ini ada cincin aromatik, ini tidak ada. Nah, ini kalau tiba-tiba si asiklovirnya berikatan di sintesis DNA di sini ya, berikatan, maka tidak akan jadi sintesis berikutnya karena tidak ada cincin aromatik di sini. Jadi dia nyusup ke proses sintesis dari DNA si virus, kemudian sintesis DNA-nya terhenti dan virus akan mati. Ini pembagian antivirus berdasarkan, tadi kan golongannya, ini berdasarkan indikasinya ya. Kalau influenza apa saja, amantadin, zanavir, untuk cytomegalovirus, cidofovir, foscarnet, formivirsen. Kalau herpes bisa asiklovir, famciclovir, foscarnet, trifluridin ya dan kawan-kawannya, HIV, lamivudin dan kawan-kawannya. Kalau HIV biasanya harus kombinasi ya, harus combine. Karena HIV itu susah sekali untuk ditangani ya, dan antivirusnya diminum seumur hidup. Nah, HIV di RNA ya, RNA virus sama dengan RNA yang lainnya, sebenarnya dia melepaskan kapsulanya ya, nempel melepaskan kapsulanya, kemudian setelah nempel dia harus diubah menjadi DNA ya, dengan enzim DNA reverse transkriptase ya. Dengan bantuan enzim DNA reverse transkriptase, maka RNA akan diubah menjadi DNA. Kemudian dengan integrase ya, dia akan bisa menyusup ke dalam sintesis DNA lawan
ya, memperbanyak diri di sini, kemudian nanti akan di packaging lagi dan keluar. Ya, antivirus kerjanya tadi saya sampaikan secara umum ada beberapa tahap. Kalau untuk HIV kita bisa biasa gunakan kombinasi karena susah sekali untuk mengeradikasi virus ini ya. HIV menularnya lewat sexual intercourse ya, apapun jenis aktivitas seksualnya, mau oral, mau pervaginal ataupun peranal sama saja lewat transfusi darah, ganti jarum suntik yang berlebihan, ya, maksud saya ganti-gantian penggunaan jarum suntik, dan ibu yang HIV melahirkan secara normal ya. Kalau secara sesar nggak masalah, insya Allah tidak akan kena HIV anak-anaknya. Dan mencegahnya ya setia dengan pasangannya ya. Untuk ini saya tidak ganti jarum suntik dan penggunaan kontrasepsi ini saya tidak setuju. Tetap tidak mencegah HIV ya, mau Anda mohon maaf pakai rangkap 3, rangkap 5 ya tetap aja memang meminimalkan tapi tidak mencegah, tetap saja virus itu bisa saja menembus si barrier dari si kontrasepsi ini dan tidak menular lewat nyamuk ya, alat makan atau si toilet bekas HIV. Ini sama sebenarnya yang tadi saya jelaskan ya, reverse transkriptase dengan yang di awal tadi ya, mencegah masuknya ini sama kok. Ini sama. Mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan mengenai topik anti infeksi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan